Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Suci Wulandari dengan NIM 2310 2113 252. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu putusan tindak pidana korupsi yang pernah saya kerjakan pada tugas sebelumnya, sesuai dengan ketentuan UAS mata kuliah tindak pidana korupsi. Putusan yang saya gunakan adalah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 8/Pit Sus TPK 2023/PN Yogyakarta dengan terdakwa Robinson Salinon bin Martin Salinon. Selanjutnya langsung saja ke kronologinya. Perkara ini berawal dari proyek pembangunan yang dikerjakan oleh PT Dets Taman Putri Sentosa yang dipimpin langsung oleh terdakwa sebagai direktur utama. Proyek tersebut menggunakan anggaran negara sehingga penggunaannya harus sesuai dengan kontrak dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan adanya penyimpangan di mana dana proyek tidak digunakan sebagaimana mestinya. Terdakwa bersama pihak lain membuat laporan seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Padahal di lapangan banyak pekerjaan yang tidak dikerjakan. Akibat perbuatan tersebut terjadi ketidaksesuaian antara laporan administrasi dan kondisi nyata proyek. Berdasarkan hasil audit, perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih 16 miliar rupiah yang kemudian dinikmati oleh terdakwa bersama pihak-pihak terkait. Selanjutnya, dakwaan primer. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal 12 huruf H Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai dakwaan primer. Pasal ini mengatur mengenai perbuatan meminta, menerima, atau memotong pembayaran, seolah-olah mempunyai hutang. Padahal sebenarnya tidak ada yang dilakukan dalam rangka jabatan atau kewenangan. Selanjutnya ada penjelasan unsur. Unsur yang saya jelaskan adalah unsur meminta, menerima, atau memotong pembayaran. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti melakukan pemotongan dana proyek yang seharusnya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pembangunan. Pemotongan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan tidak berkaitan dengan kewajiban apapun. Dana hasil pemotongan tersebut dikuasai oleh terdakwa sehingga unsur ini dinilai terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya ada pertimbangan hakim dan vonis. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa meskipun terdakwa merupakan pihak swasta, namun karena ia mengelola dan menguasai dana negara, maka kedudukannya dapat dipersamakan dengan penyelenggara negara. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pelaksanaan proyek pemerintah, sehingga seluruh unsur pasal 12 huruf H UU Tipikor telah terpenuhi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan vonis berupa pidana penjara 8 tahun, pidana denda sebesar 400 juta rupiah, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar 16 miliar 73 juta 60.900 rupiah. Apabila uang pengganti tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara tambahan. Menurut pendapat saya, putusan hakim dalam perkara ini sudah tepat dalam membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Karena seluruh unsur pasal 12 huruf H Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta persidangan. Hakim juga sudah tepat dalam menilai bahwa meskipun terdakwa berasal dari pihak swasta, namun karena ia mengelola dan menguasai dana negara, maka kedudukannya dapat dipersamakan dengan penyelenggara negara. Namun demikian, putusan masih dapat dikritis, khususnya dari segi berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara ini mencapai lebih dari 16 miliar, yang merupakan jumlah yang sangat besar dan berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pidana penjara selama 8 tahun dapat dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan dan efek jera. Selain itu, menurut saya, majelis hakim sebenarnya dapat mempertimbangkan
penerapan pasal lain dalam Undang-Undang Tipikor seperti pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 yang secara tegas berlaku terhadap setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan atau memperkaya diri sendiri sehingga merugikan keuangan negara. Penerapan pasal tersebut dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, terutama bagi pelaku korupsi yang berasal dari pihak swasta. Penegakan hukum juga perlu lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek yang menggunakan anggaran negara, agar potensi terjadinya penyimpangan dapat dicegah sejak awal. Upaya pencegahan ini penting agar tindak pidana korupsi tidak hanya ditangani secara represif, tetapi juga preventif. Meskipun putusan ini sudah tepat dalam membuktikan kesalahan terdakwa, namun dari segi pemidanaan dan pilihan pasal, masih terdapat ruang untuk memperbaiki demi tercapainya tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sekian penjelasan saya mengenai analisis putusan tindak pidana korupsi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.